Uut terlihat mengepel lantai dapur yang banjir akibat air dari keran yang lupa ia matikan. Sesekali terlihat gadis itu menengok ke samping dan ke belakang. Ada rasa takut yang bergelanyut di hatinya. "Mbak," panggil Sari yang menyadari rasa takut dari ART-nya itu. Iya bu," jawab Uut sembari menoleh ke arah majikannya. "Mbak Uut masih akan terus kerja di sini kan?" tanya Sari penuh harap. Setidaknya dengan adanya Uut, dia jadi tidak sendirian di rumah kala Bayu sedang ada di luar. "Memang kenapa bu?" gadis itu balik bertanya. Sejenak ia menghentikan pekerjaannya. "Gak apa-apa, cuma tanya aja," jawab Sari sembari tersenyum. "Insya Allah bu, saya akan tetap bekerja di sini karena saya memang sangat membutuhkan pekerjaan ini," kata Uut yang membuat Sari menghela napas dengan lega. "Syukurlah kalau begitu," jawab Sari kemudian. "Bang, temani aku ke dapur yuk," ajak Sari sembari mengguncang pelan lengan suaminya. Gumam Bayu sembari menarik kembali selimutnya yang sedikit tersibak. "Bang," panggil wanita itu lagi. Tapi yang dipanggil tidak juga mau membuka mata. Sepertinya ia sangat lelah. Dengan terpaksa, Sari beranjak pergi ke dapur karena rasa haus yang tidak tertahankan lagi. Langkah kakinya terasa begitu berat akibat rasa takut yang menyerangnya. Akhirnya sampai juga," liris Sari begitu kakinya menginjak lantai dapur. Segera ia mengambil gelas dan berjalan ke arah kulkas. Terdengar suara dari dalam kulkas. Semakin lama suaranya bertambah keras. Suara apa itu? Lirinya sembari menghentikan langkahnya. Jantungnya berdetak tidak beraturan. Suaranya semakin panjang dan rapat. Sari melangkah mundur, takut. "Ibu," panggil Uut yang tiba-tiba sudah berdiri di belakangnya. "Astaga, Mbak Uut," Sari menoleh. Tampak wajahnya yang begitu pucat karena terkejut dan takut. "Saya pikir siapa mbak?" tambahnya lagi. Sementara gadis itu hanya terdiam dengan pandangan mata yang terlihat kosong. Karena merasa sudah ada yang menemani, segera Sari kembali berjalan ke arah kulkas untuk mengambil air dingin. Teriaknya kemudian begitu pintu kulkas itu ia buka. Terlihat di dalamnya meringkuk beberapa bayi yang masih berlumuran darah. "Mbak Uut, itu," ujar Sari terbatas sembari melangkah mundur. "Dek, kenapa?" tanya Bayu sembari berlari mendekat. "Abang, ada bayi di dalam kulkas," ujar Sari memberitahu. Matanya tetap tertuju pada kulkas berwarna silver itu. "Mana? Gak ada," sanggah Bayu sambil memeriksa ke dalam kulkas. "Tadi ada bang." "Iya kan Mbak Uut?" kata Sari sembari menoleh ke arah di mana Uut tadi berdiri. "Loh, Mbak Uut," panggil Sari kemudian, karena gadis itu tidak lagi ada di sana. "Dek," panggil Bayu sambil menepuk pundak istrinya. "Mbak Uut mana bang?" tanya Sari sambil celingukan. "Loh, dari tadi memang sendirian kan?" kata Bayu yang buat wanita itu semakin bertambah takut. "Tadi dia di sini bang sama aku," Sari kekeh. "Kamu salah lihat barangkali dek." "Enggak bang," jawab Sari meyakinkan. "Bapak, ibu ada apa ya?" tanya Uut tiba-tiba. Mbak Uut tadi di sini sama saya kan?" tanya Sari sembari mengguncang lengan gadis itu. "Enggak bu, saya baru aja datang," jelas Uut bingung. Jadi tadi siapa?" Sari terlihat makin pucat. "Dek, kau melamun?" tanya Bayu sembari menyisir rambutnya. Terlihat laki-laki itu sudah berpakaian rapi. "Rumah ini kenapa ya bang?" tanya Sari sembari menatap keluar jendela. "Kamu cuma capek dek, gak ada apa-apa di sini." Bayu berusaha menenangkan, padahal ia sendiri hidup dalam ketidaktenangan. "Aku gak betah kalau harus terus-menerus diteror seperti ini bang," ujar Sari sambil menangis. "Sayang, percaya sama abang, gak ada apa-apa," kata Bayu sembari memeluk wanita itu dari belakang. "Tapi bang..." "Sudah, percaya sama abang," ucap Bayu memotong perkataan istrinya. "Bagaimana kalau kita shopping aja ke mall?" tambah laki-laki itu lagi. "Serius, memang abang ada waktu?"
Sari terlihat begitu senang. Wajahnya yang tadinya murung menjadi berbinar. "Iya, cepetan mandi abang tunggu," kata Bayu sambil tersenyum. "Terima kasih ya bang," kata Sari sembari memeluk erat suaminya. "Iya sayang, cepetan Gi," ujar Bayu lagi. "Ambil semua yang kamu mau, yang penting kamu senang," kata Bayu sembari merangkul pundak istrinya. "Makasih ya bang, ini sudah cukup kok. Abang yang punya waktu buat aku aja. Aku sudah senang banget," jawab Sari sambil bergelanyut manja. "Maaf ya dek, karena sibuk, abang jadi jarang ada waktu buat kamu." Bayu mengelus lembut pucuk kepala sang istri. "Gak apa-apa bang, abang begitu juga kan demi masa depan kita," ujar Sari sembari menatap wajah tampan Bayu. "Kita cari makan yuk, abang lapar." Laki-laki itu mengusap perutnya. "Hayu, aku juga sudah lapar bang," Sari menimpali. Segera mereka berdua menuju ke salah satu tempat makan yang ada di mal tersebut. "Kamu mau makan apa dek?" tanya Bayu sambil melihat-lihat menu. "Bebek goreng, enak sepertinya bang," ujar Sari sembari menelan saliva. "Oke." Setelah memesan makanan yang mereka inginkan, tidak lama kemudian pramusaji datang membawakan apa yang mereka berdua pesan. "Silakan," ia mempersilahkan. "Makasih ya," jawab Sari dan Bayu hampir bersamaan. "Ayo dimakan," suruh Bayu sembari meletakkan bebek goreng itu ke dalam piring istrinya. "Ah!" Sari menjerit sekencang-kencangnya sambil melemparkan piring berisi bebek goreng yang baru diberikan oleh Bayu. "Dek, kenapa?" tanya Bayu terkejut. Laki-laki itu menatap piring yang telah hancur berserakan di lantai. Pandangannya beralih pada wajah istrinya yang tampak sangat ketakutan. "Ih, itu!" Sari tidak meneruskan perkataannya. Matanya tidak lepas dari tempat di mana bebek goreng itu sekarang berada. "Maaf, ada apa, Bapak, Ibu?" tanya seorang pelayan yang bekerja di tempat itu. "Maafkan istri saya mbak, nanti akan saya ganti rugi semuanya," kata Bayu. "Baiklah, tidak apa-apa pak, akan segera saya bereskan," jawab pelayan itu sambil tersenyum. Segera ia memunguti pecahan piring tersebut dan membawanya pergi. "Dek," panggil Bayu pada istrinya yang masih diam tertegun sembari menatap ke lantai. Sepertinya dia benar-benar syok dengan semua kejadian menakutkan yang terus-menerus dialaminya. "Itu tadi bukan bebek goreng bang, itu potongan kaki bayi," ujar Sari lirih masih sambil menatap lantai. "Ya Tuhan, kenapa jadi seperti ini? Apa artinya kekayaan ini bila tidak bisa aku dan istriku dapatkan ketenangan hidup?" bisik hati Bayu penuh sesal. "Jangan pernah berpikir untuk berkhianat Bayu, aku tidak akan mengampunimu," terdengar suara wanita iblis itu di telinga Bayu. Ampun Nyai," lirih Bayu sembari tertunduk. "Kamu salah lihat sayang, kamu kecapean," ujar laki-laki itu seraya menggenggam tangan istrinya yang terasa begitu dingin. "Aku takut bang, aku takut," lirih Sari dengan mata yang memerah menahan bulir bening yang mendesak ingin keluar. "Kita pulang sekarang ya, biar kamu bisa istirahat," ajak Bayu lembut. Setelah membayar semua makanan yang tidak mereka cicip barang sedikit pun, segera keduanya pergi meninggalkan tempat itu. Sari terlelap dalam dekapan suaminya. Ia tidak mau untuk ditinggalkan oleh laki-laki itu walaupun hanya sebentar. Rasa takut masih meraja di dalam hatinya. Bayu mengusap lembut kepala wanita yang teramat dicintainya itu. Tanpa sadar, air matanya jatuh menetes. "Itulah akibat dari keserakahanmu, Bayu," suara nyaring Nyai Kembang memenuhi kamar. Bayu hanya diam tertunduk sembari makin erat memeluk sang istri yang masih terlelap. "Jangan berpikir macam-macam Bayu, aku selalu mengawasimu," ujar Nyai Kembang lagi. Bayu hanya mengangguk tanpa menjawab. Wajahnya basah oleh air mata yang sedari tadi jatuh meniti. "Bang," lirih Sari sembari menatap wajah basah suaminya. "Abang nangis?" kembali wanita itu bertanya. Ia melepaskan diri dari pelukan Bayu dan segera bangkit untuk duduk. "Enggak, abang gak nangis. Masa iya cowok nangis?" kata Bayu sembari tertawa dan menyeka air matanya. Sari ikut tertawa dan kemudian berkata, "Masa iya aku buta?" "Kamu ya?"
Bayu mencubit gemas hidung Sari. Ia menjadi geli. "Masak apa Mbak Uut?" tanya Sari yang baru saja datang ke ruang makan bersama dengan suaminya. "Masak sup ayam, Bu," jawab Uut sembari menyusun makanan yang baru selesai ia masak di atas meja. Semuanya terlihat begitu menggoda selera. "Wah, enak nih," kata Bayu seraya menarik kursi dan segera duduk. "Aromanya sedap sekali," pujinya lagi. "Pastinya Bang, Mbak Uut kan jago masak," Sari menimpali. "Ibu bisa aja," sahut gadis itu tersipu. "Ya udah, kita makan yuk. Cacing di perut abang sudah meronta-ronta karena lapar," ujar Bayu seraya mengusap-ngusap perutnya. "Aku ambilkan nasinya ya Bang," kata wanita itu sembari menyendok nasi yang masih terlihat mengepulkan asap. "Sudah, cukup dek, segini aja," kata Bayu begitu dirasa itu sudah cukup. "Oke," jawab Sari sembari mengambil nasi untuk dirinya sendiri. Lirih Bayu sambil menyendok sup dari dalam mangkuk besar itu. Apa ini?" katanya kemudian seraya melemparkan sendok sayur tersebut beserta isinya. "Abang kenapa?" Sari menatap sepotong kaki ayam yang tergeletak di lantai. Itu apa?" tanya Bayu sambil menunjuk pada sesuatu yang baru saja ia lemparkan. "Itu kaki ayam Bang, memangnya apa?" Sari balik bertanya sembari menatap wajah pucat suaminya. Sepertinya tangan bayi," ucap Bayu terbata. Matanya masih tetap pada lantai. "Sekarang gantian abang yang berhalusinasi," ujar Sari seraya bangkit dan memungut kaki ayam juga sendok sayur yang masih terserak di lantai. "Apaan sih?" lirik Uut masih dengan mata yang terpejam. Terlihat ia membetulkan selimut bermotif bunga yang selalu merosot dengan sendirinya. "Ih." Kembali ia menggerutu dan perlahan membuka mata. Digapainya gawai yang tergeletak di samping guna melihat waktu. Jam masih menunjukkan pukul 12 tengah malam. Kembali selimutnya seperti ada yang menarik. Gadis itu beringsut mundur. Rasa takut mulai menghantui perasaannya. "Tolong, jangan ganggu saya hanya mencari rezeki di sini," kata gadis itu memberanikan diri. Selimutnya tiba-tiba terbuka dan muncul di sana sesosok bayi dengan luka lebam di sekujur tubuhnya. Spontan gadis itu menjerit. Terlihat pintu terbuka. "Bu Sari, Pak Bayu," panggil Uut dengan sedikit perasaan lega. Mungkin kedua majikannya itu terdengar ceritanya. Lama tidak ada siapapun yang muncul dari balik pintu. "Ibu, Bapak," kembali ia memanggil. Muncul dari sana dua sosok bayi yang masih begitu kecil dengan tali plasenta yang masih menggantung di pusarnya. Jerit Uut sembari menutup wajahnya dengan selimut. Kedua bayi itu terus merangkak mendekat dan melompat naik ke atas tempat tidur. "Pergi, jangan ganggu saya," teriak Uut sembari menangis. Bayu meremas-remas rambut pendek yang menjadi ciri khasnya. Ia tampak begitu terpukul dengan apa yang dikatakan oleh Nyai Kembang yang selama beberapa tahun terakhir ini telah menjadi sesembahannya. "Abang?" jawab abang. "Bicara sama siapa?" desak Sari sambil mengguncang tubuh lelaki itu. "Enggak dek, kepala abang sakit," jawab Bayu sembari pergi keluar. Ancaman Nyai Kembang sepertinya tidak main-main. Wanita itu bisa melakukan apa saja yang ia inginkan. Terdengar galak tawa iblis wanita sang penghisap sukma bayi. Suaranya begitu nyaring memenuhi seluruh ruangan makan di mana Bayu berada sekarang. "Nyai, saya mohon, jangan ambil anak saya," Bayu menghibah seraya berlutut. "Asalkan kau selalu memenuhi kewajibanmu, aku tidak akan pernah melakukan itu," ucap Nyai Kembang. "Baik Nyai, besok akan segera saya persiapkan tumbal itu," Bayu berjanji. "Aku tunggu janjimu Bayu, jangan sampai kamu menyesal," ancam wanita itu. Dengan frustasi, Bayu menyusuri jalanan kota dengan motor besarnya. Matanya sibuk menatap ke sisi kanan kiri jalan, berharap ada mangsa yang dapat ia jadikan korban berikutnya. Matanya tiba-tiba berbinar ketika melihat seorang wanita tanpa alas kaki dengan perut besar yang hendak menyeberang jalan. Segera ia menepikan kendaraannya. "Maaf ibu, saya menumpang tanya,"
kata Bayu sembari sedikit membungkukkan tubuh. Iya Pak, silakan, jawab wanita itu dengan ramah. Apakah ada rumah makan di dekat sini? Pertanyaan tidak masuk akal itu terlontar dari mulut Bayu. Ada Pak, itu. Wanita itu menunjuk ke arah yang ia maksud. Oh, saya tidak melihatnya tadi. Bayu tertawa lirih sembari menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Wanita hamil itu ikut tertawa dengan kekonyolan laki-laki yang ada di hadapannya. Saya mau membelikan pesanan istri saya, Bu. Kebetulan istri saya juga sedang hamil. Bagaimana kalau ibu saya traktir makan sebagai ucapan terima kasih? Bayu mulai melancarkan aksinya. Terima kasih Pak, bukannya saya menolak, tapi anak dan suami saya sedang menunggu di rumah, jelas wanita itu. Oh begitu, tidak masalah Bu, nasinya akan saya bungkus saja, jadi ibu bisa membawanya pulang. Bayu memaksa. Segera ia pergi tanpa menunggu jawaban dari wanita tersebut. Tidak begitu lama, ia sudah kembali lagi dengan menenteng 2 buah kantong plastik. Ini buat ibu dan keluarga, semoga berkenan dengan pemberian saya, kata Bayu kemudian. Waduh, jadi merepotkan. Terima kasih banyak Pak. Wanita itu menghentikan ucapannya dan tampak seperti berpikir. Saya Bayu, terang suami Sari bersemangat. Oh iya, terima kasih Pak Bayu. Dan ini dengan ibu siapa maaf? Bayu bertanya. Saya Ratna Pak. Oh Ibu Ratna, baiklah, terima kasih banyak Bu Ratna. Saya permisi, karena istri saya juga sudah menunggu di rumah, pamit Bayu kemudian. Siapa kamu? Pekik Sari sembari memegang perutnya dengan kedua tangan. Ia beringsut mundur, berusaha menjauh dari sosok wanita cantik yang kini berada di hadapannya. Aku yang akan menagih janji suamimu, jawab wanita itu dengan sorot mata yang begitu tajam. Janji apa? Jangan ganggu saya. Sari terlihat begitu ketakutan. Keringatnya mulai mengucur membasahi wajah dan juga tubuh. Anakmu untukku, wanita itu berujar sambil menatap nanar perut Sari yang sedari tadi ia peluk. Jangan macam-macam, Abang, tolong Bang, teriak Sari sekuat tenaga. Tapi hanya suara lirih yang keluar dari mulutnya. Wanita itu tertawa lantang sembari mendekat ke arah Sari yang tampak semakin ketakutan. Tiba-tiba ia menghilang. Benarkah? Sakit. Sari berteriak seraya menekan perutnya yang tampak bergerak-gerak. Abang, panggilnya pada Bayu yang saat ini tentunya tengah berada di tempat ritualnya. Ceritnya panjang dan seketika terdiam kalau semuanya menjadi gelap. Persembahanmu telah aku terima Bayu, bukalah matamu, kata Nyai Kembang sembari tersenyum puas. Perlahan Bayu membuka matanya. Terima kasih Nyai, ucap Bayu sambil menangkupkan kedua tangannya di depan dada. Terlihat tumpukan daun sirih yang merupakan salah satu syarat ritualnya telah berubah menjadi uang dengan jumlah yang jauh lebih banyak dari biasanya. Sepertinya ini jauh lebih banyak, lirihnya sembari memasukkan uang-uang tersebut ke dalam tas. Setelah selesai, bergegas ia kembali ke kamar. Dengan berhati-hati, Bayu membuka pintu kamar dan melangkah masuk. Namun seketika langkahnya terhenti ketika dilihatnya paha istrinya yang tampak berlumuran darah. Sari, panggilnya seraya melemparkan tas berisi uang yang dibawanya. Sayang, bangun, pekiknya lagi. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Bangun sayang. Tidak. Bayu berteriak bagaikan orang gila. Tidak menunggu lama, segera ia melarikan wanita itu ke rumah sakit. Setibanya di sana, Sari segera mendapatkan penanganan dari tim medis. Sementara Bayu dengan cemas menunggu di luar. Terlihat ia berjalan mondar-mandir sembari menangis. Sayang, kamu harus kuat, lirihnya dengan air mata yang terus mengalir. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya dokter yang menangani Sari keluar dari ruangan yang selalu menjadi sasaran netranya. Dokter, bagaimana dengan keadaan istri dan anak saya? Segera Bayu bertanya sembari berlari mendekat. Begini Pak, kondisi janin dalam rahim istri Bapak sudah hancur dan terpaksa kami harus mengeluarkannya, ujar dokter itu sembari membetulkan kacamata yang bertengger di hidungnya. Apa dokter? Bayu menggeleng pelan.
Hatinya begitu hancur, sama halnya seperti hancurnya raga sang buah hati yang telah begitu ia nanti-nanti. Itu juga demi keselamatan ibunya. Dokter itu menambahkan, "Lakukan yang terbaik, dokter. Tolong selamatkan istri saya," kata Bayu sembari menunduk. "Baik Pak, kalau begitu tolong segera ditandatangani surat persetujuan untuk tindakan kuret yang akan kami lakukan." "Baik dokter," lirih Bayu. Sepeninggal sang dokter, Bayu terduduk di lantai dingin yang tanpa ia sadari dipenuhi dengan cairan berwarna merah pekat dan kental serta berbau anyir. Apa ini?" gumamnya sembari meraba lantai yang terasa basah. Darah!" lirihnya lagi sambil menatap telapak tangannya yang kini menjadi berwarna merah. "Itulah akibat dari kelalaianmu, Bayu," suara lantang Nyai Kembang mengejutkan laki-laki itu. "Apa maksud Nyai? Jadi Nyai yang sudah membunuh anak saya? Saya sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban saya, tapi kenapa Nyai masih melakukannya? Nyai kejam!" teriak Bayu bagi kesetanan. "Kau ceroboh Bayu, orang yang kau tuju tidak memakan umpanmu." "Apa?